Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Maria Sarah. Saya Natalia Francisca. Saya Fidelia Florenza. Saya Yana Kristantigia. Saya Lady Princess Winatri. Hari ini kita akan membahas tentang analisis patologi pada perusahaan BlackBerry. Pengertian patologi menurut Cameron and Quinn serta Handoko dalam Hardayani 2025. Menurut Cameron and Quinn, patologi organisasi adalah kumpulan kondisi disfungsional yang dapat terjadi di tingkat struktural, budaya, maupun perilaku individu dalam organisasi. Yang kedua ada menurut Handoko, patologi organisasi sebagai penyakit yang menyerang elemen-elemen dasar organisasi seperti struktur, proses, dan juga budaya. Teori patologi. Menurut Syagian dalam Hardayani 2025, patologi organisasi dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori utama. Yang pertama, gangguan yang timbul dari persepsi dan gaya manajerial yang tidak sesuai. Yang kedua, kekurangan pengetahuan dan keterampilan yang relevan pada anggota organisasi. Yang ketiga, pelanggaran norma atau nilai yang menjadi pedoman organisasi. Yang keempat, masalah yang berasal dari dinamika internal organisasi. Yang kelima, ada faktor eksternal. Selanjutnya, ada penyebab patologi organisasi. Yang pertama, kepemimpinan yang tidak efektif. Kepemimpinan yang lemah atau tidak mampu mengelola organisasi secara efektif dapat menjadi pemicu utama patologi organisasi. Yang kedua, perubahan eksternal. Faktor eksternal seperti krisis ekonomi, perubahan regulasi, atau persaingan pasar yang ketat dapat memberikan tekanan tambahan pada organisasi. Yang ketiga, komunikasi yang buruk. Ketidakjelasan dalam komunikasi, kurangnya transparansi, dan juga hambatan komunikasi dapat menciptakan konflik dan disfungsi dalam organisasi. Yang keempat, ketidakmampuan beradaptasi. Organisasi yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan pasar, baik itu internal maupun eksternal, teknologi, atau lingkungan bisnis dapat mengalami patologi karena kekakuan. Yang kelima, ketidakcocokan antara struktur dan juga tujuan. Jika struktur organisasi tidak sejalan dengan tujuan atau visi organisasi, hal itu dapat menghasilkan ketidakefisienan dan konflik internal. Dan yang terakhir, yang keenam, ada budaya organisasi yang tidak sehat. Budaya organisasi yang tidak mendukung kolaborasi dan inovasi tidak hanya dapat menyebabkan masalah organisasional, akan tetapi merambah ke individual, struktur organisasi, dan juga anggota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan BlackBerry. Jadi BlackBerry Limited atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Research in Motion Limited adalah sebuah perusahaan perangkat telekomunikasi dan nirkabel asal Kanada yang dikenal sebagai pengembang produk telepon pintar dan tablet BlackBerry. Perusahaan ini berkantor pusat di Waterloo, Ontario, Kanada. Perusahaan ini didirikan oleh Mike Lazardis dan Doug Fregin pada tahun 1984. Seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya persaingan industri smartphone, BlackBerry melakukan transformasi bisnis dengan beralih fokus dari perangkat telekomunikasi menjadi perusahaan perangkat lunak dan keamanan cyber. Peralihan ini dimulai sekitar tahun 2013 dan transformasi tersebut semakin kuat pada tahun 2016 setelah perusahaan menghentikan produksi smartphone serta memfokuskan bisnis pada cybersecurity, software enterprise, dan Internet of Things. Saat ini, BlackBerry menyediakan berbagai solusi teknologi seperti sistem operasi QNX, keamanan perangkat, dan layanan komunikasi digital untuk perusahaan. Sejarah BlackBerry. BlackBerry adalah merek ponsel yang dikembangkan oleh Research in Motion atau RIM dan pertama kali diluncurkan pada tahun 1999. BlackBerry pernah menjadi salah satu smartphone paling populer karena fitur push email, keamanan data yang tinggi, keyboard QWERTY, dan layanan BlackBerry Messenger atau BBM. Namun, popularitasnya ini menurun setelah munculnya iPhone dan ponsel berbasis Android. Kini BlackBerry Limited lebih fokus pada bidang keamanan cyber dan perangkat lunak, tetapi tetap dikenal sebagai pelopor perkembangan smartphone modern. Perkembangan BlackBerry pada masa kejayaan. Pada awal tahun 2000-an sehingga sekitar tahun 2010, BlackBerry menjadi salah satu merek smartphone paling populer di dunia. Keberhasilannya didukung oleh fitur email yang cepat dan aman, layanan BlackBerry Messenger atau BBM, serta desain keyboard fisik yang memudahkan pengguna berkomunikasi. Pada masa ini, BlackBerry banyak digunakan oleh kalangan pebisnis, pemerintah, hingga masyarakat umum karena dianggap sebagai perangkat komunikasi yang modern dan terpercaya.
Perkembangan BlackBerry pada masa penurunan bisnis. Posisi BlackBerry mulai melemah setelah munculnya iPhone dari Apple dan berbagai smartphone Android yang menawarkan teknologi layar sentuh serta lebih banyak pilihan aplikasi. BlackBerry dinilai terlambat mengikuti perubahan tren pasar dan masih berfokus pada desain serta sistem yang sudah mulai ditinggalkan konsumen. Akibatnya penjualan terus menurun dan perusahaan kehilangan sebagian besar pangsa pasarnya. Pada tahun 2016, BlackBerry menghentikan produksi smartphone dan mulai mengalihkan fokus bisnisnya ke bidang perangkat lunak dan keamanan cyber. Selanjutnya ada kondisi BlackBerry saat ini. BlackBerry saat ini tidak lagi berfokus pada bisnis smartphone seperti dahulu. Perusahaan telah mengubah strategi bisnisnya dengan berfokus pada yang pertama keamanan cyber atau cyber security. Yang kedua, perangkat lunak untuk kendaraan atau automotive software. Yang ketiga, sistem operasi kendaraan pintar melalui platform QNX. Yang terakhir ada solusi keamanan data dan komunikasi perusahaan. Yang kedua, ada juga posisi perusahaan saat ini. Yang pertama itu tidak lagi menjadi pemain utama di pasar smartphone. Yang kedua, tetap bertahan sebagai perusahaan teknologi dan keamanan digital. Yang terakhir, ada banyak digunakan oleh industri otomotif dan perusahaan yang membutuhkan sistem keamanan tinggi. Yang terakhir, yang ketiga itu ada tantangan yang dihadapi dari BlackBerry saat ini itu yang pertama persaingan ketat dari perusahaan teknologi lain, yang kedua sulit mengembalikan citra merek yang dahulu identik dengan smartphone, yang terakhir ada perubahan teknologi yang sangat cepat. Analisis patologi perusahaan BlackBerry. Kepemimpinan yang tidak efektif. BlackBerry mengalami masalah kepemimpinan ketika manajemen terlambat merespon perubahan industri smartphone. Pengambilan keputusan yang lambat dan strategi yang kurang tepat membuat perusahaan kehilangan peluang untuk bersaing dengan kompetitor yang lebih inovatif seperti Apple dan Samsung. Yang kedua itu ada perubahan eksternal. Perkembangan teknologi smartphone yang sangat cepat serta meningkatkan persaingan pasar menjadi tantangan besar bagi BlackBerry. Perusahaan tidak mampu mengantisipasi perubahan tren konsumen yang beralih ke perangkat layar sentuh dengan ekosistem aplikasi yang lebih lengkap. Lalu yang ketiga itu ada komunikasi yang buruk. Kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan menyebabkan BlackBerry gagal menerjemahkan masukan pasar menjadi inovasi yang relevan. Akibatnya, produk yang dikembangkan tidak lagi sesuai dengan ekspektasi pengguna. Yang keempat, ketidakmampuan beradaptasi. BlackBerry terlalu lama mempertahankan keunggulan keyboard fisik dan sistem operasinya sendiri. Ketika pasar mulai beralih ke teknologi layar sentuh dan aplikasi modern, perusahaan tidak mampu beradaptasi dengan cepat sehingga tertinggal dari pesaing. Yang kelima itu ada ketidakcocokan antara struktur dan tujuan. Struktur organisasi dan strategi bisnis BlackBerry masih berfokus pada pasar tradisional serta layanan pesan eksklusif. Sementara itu, tujuan untuk bersaing di pasar smartphone modern membentuk inovasi yang lebih fleksibel dan pengembangan ekosistem digital yang kuat. Lalu yang keenam, ada budaya organisasi yang tidak sehat. BlackBerry mengalami patologi manajemen yang kurang efektif karena kepemimpinan perusahaan tidak berjalan dengan baik. Sistem CEO ganda menyebabkan banyak perbedaan pendapat sehingga pengambilan keputusan menjadi lambat dan kurang tepat. Selanjutnya ada dampak patologi pada BlackBerry. Yang pertama itu ada dampak internal, yaitu ada penurunan penjualan smartphone secara drastis, ada juga pengurangan jumlah karyawan dan restrukturisasi organisasi, dan yang terakhir ada perubahan fokus bisnis perusahaan. Yang kedua ada dampak eksternal, yaitu ada 3. Pertama, kehilangan pangsa pasar global. Yang kedua, konsumen beralih ke Android dan iPhone. Yang ketiga, menurunnya popularitas merek BlackBerry. Yang terakhir ada dampak jangka panjang. Ada 3 juga, yaitu yang pertama, BlackBerry tidak lagi menjadi pemimpin pasar smartphone. Yang kedua, perusahaan harus melakukan transformasi bisnis ke bidang keamanan cyber dan perangkat lunak. Yang terakhir ada juga nama BlackBerry masih dikenal tetapi bukan lagi sebagai merek smartphone utama. Yang terakhir ada kesimpulan. Kejatuhan BlackBerry disebabkan karena mereka lambat mengikuti tren teknologi layar sentuh dan kurang mendengarkan masukan konsumen. Ditambah lagi dengan masalah internal seperti kepemimpinan yang kurang efektif sehingga membuat keputusan menjadi lambat dan kalah bersaing dari Android serta iPhone. Meskipun sekarang mereka berhasil bertahan dengan beralih ke bisnis keamanan cyber dan perangkat lunak, BlackBerry sudah kehilangan posisinya sebagai pemain utama di pasar smartphone.
Oleh karena itu, pelajaran penting yang bisa diambil adalah sebuah perusahaan harus selalu cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi, memiliki kepemimpinan yang tegas dan satu suara, serta mendengarkan kebutuhan konsumen agar tidak tersingkir dari persaingan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kiranya bermanfaat. Terima kasih.